Tuh. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu. Semoga Allah memberikan kepada kita keluarga dan juga famili kita yang dekat maupun yang jauh, tetangga kita yang dekat maupun yang jauh. Semoga Allah menetapkan anugerahnya untuk menetapkan rezekinya dan juga hidayah yang Allah curahkan sehingga bisa beribadah kepada Allah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, kita lanjutkan bahasan kita tentang fitolabil ilm. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, al-ilmu, ilmu adalah sebuah dasar untuk beramaliyah, di mana orang-orang yang memilikinya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Melalui surah Al-Mujadalah ayat 11 di dalam kitabillah tentunya Al-Quran disebutkan janji Allah untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang iman dari kalian. Mengangkat derajatnya orang-orang iman yang memiliki pengetahuan, yang memiliki ilmu dari kalangan kalian. Dan juga tentunya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah diangkat derajatnya beberapa derajat. Di dunianya oleh Allah akan ditinggikan derajatnya, wibawanya, kemudian kedudukannya, dan di akhirat juga begitu. Dengan ilmunya, dengan segala amaliyahnya yang berdasarkan ilmu, ini Allah akan memberikan janji derajat yang tinggi. Sehingga Allah masih mengingatkan bahwa ketahuilah Allah mengetahui dengan apa yang kalian laksanakan, apa yang kalian kerjakan. Allah waspada. Ketika kita mempunyai dasar atau ketika kita memiliki pengetahuan, petunjuk di mana hal itu bisa menggariskan sesuatu benar dan salahnya, menggariskan sesuatu keliru dan juga benarnya. Kemudian seseorang melampaui batas, ketahuilah Allah waspada di sana. Allah Maha mengetahui dengan apa yang hambanya kerjakan. Sehingga janjinya Allah untuk mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang memiliki ilmu, bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan di dalam mendasari amaliyahnya, Allah akan angkat derajatnya, meluruskan amaliyahnya sesuai dengan ilmu pengetahuannya, atau tidak menabrak, tidak memanfaatkan ilmunya untuk sesuatu yang salah, sehingga derajatnya akan diangkat oleh Allah. Para kaum muslimin muslimah, secara lahiriah bahwa ilmu adalah sebuah jaminan derajat, sehingga ilmu tidak boleh disalahgunakan, dan ilmu harus dicapai, harus didapatkan dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, tujuannya untuk mengangkat derajat kita dan juga derajat di hadapan Allah. Para kaum muslimin muslimah, tentunya jaminan ini adalah jaminannya Allah, sehingga tidaklah mungkin orang-orang yang memiliki ilmu kemudian bisa beradaptasi, bisa membawa diri, kemudian akan asor, kecuali Allah menghendakinya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu tentunya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, karena banyak atau di sekitaran kita dengan tanpa ilmu ini ya akan menyesatkan, akan menyengsarakan terhadap orang lain. Sehingga dengan ilmulah kita bisa menentukan dengan baik dan benar apa yang harus kita pilih atau apa yang harus kita
melaksanakan apa yang harus kita kerjakan, dan amaliyah apa yang paling terbaik. Kemudian melalui surah Bani Israel, di sana juga disebutkan ayat 36 bahwa melalui ilmu juga di mana seseorang akan dituntut untuk memiliki dasar dulu. Atau Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi janganlah kalian mengerjakan sesuatu hal apapun, apalagi berkaitan dengan ibadah, atau yang ilmunya belum dikuasai, ilmunya belum dipelajari. Kenapa? Dalam surah Bani Israil tersebut diingatkan kembali, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, mata kita, hati kita yang mengamalkan, menentukan, mengerjakan dengan segala pengetahuan yang ada akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan ditanyai di hadapan Allah. Sehingga ketika dasarnya jelas, atau kita bisa berargumentasi di hadapan Allah, beralasan di hadapan Allah. Tidak semuanya dengan ro'inya sendiri, tidak dengan mereka-reka sendiri, tapi dengan ilmu pengetahuannya. Para kaum muslimin muslimah, bahkan dalam surah Muhammad ayat 19, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengetahui tentang perihal ibadah kepada Allah itu untuk dipelajari, untuk didalami. Kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah. Jadi dengan kita ingin tahu betul bagaimana atau ilmunya Allah, maka ketahuilah, belajarlah atau dalamilah bagaimana Allah juga telah menurunkan firman-firmannya kepada Nabi Muhammad tentunya. Maka hal itu untuk menjadi dasar mengetahui ilmu-ilmunya Allah, hukum-hukumnya Allah, garis-garisnya Allah yang benar. Kemudian dilanjutkan wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata untuk Nabi Muhammad dosanya telah diampuni. Atau namun untuk orang-orang iman maka bersemangatlah atau mencarilah ampunan kepada Allah. Untuk orang-orang iman laki-laki dan perempuan bersemangatlah beribadah kepada Allah. Wallahu ya'lamu muqallabakum wa maswaakum. Karena Allah atau sangat mengetahui terhadap keadaan bolak-baliknya hati dan tempat tetapnya hati. Orang-orang iman itu hatinya bisa berubah-ubah. Namun dengan pengetahuan keimanan yang baik, tentunya hatinya bisa tetap menjaga keimanan, menjaga ketetapan hatinya, selalu menetapkan diri untuk ibadah kepada Allah, tidak terpengaruh, tidak terprovokasi dengan keadaan apapun. Karena ibadah kepada Allah adalah sesuatu yang harus diketahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang keesaan Allah? Dengan cara mempelajarinya, dengan cara mengetahui ilmunya. Maka perintahnya Allah ini adalah perintah untuk belajar, litolabil ilmi. Para kaum muslimin muslimah, belajar diangkat derajatnya, belajar untuk mengesahkan amaliyahnya, belajar untuk mengetahui adanya dasar yang benar terhadap garis peraturan dasar-dasar yang Allah turunkan di dunia ini. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, mencari ilmu dan mengajak mencari ilmu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban sebagai umat Islam. Walau riwayat Ibnu Majah disebutkan dari riwayat yang disampaikan Anas bin Malik menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa talabul ilmi
fardhatun ala kulli muslim. Rawi Ibnu Majah. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Dalam artian bahwa setiap orang muslim, kaum muslim dan muslimah wajib untuk mempelajari ilmu agama. Karena kewajiban inilah mencari ilmu tidak boleh untuk ditinggalkan. Mencari ilmu adalah kewajiban. Karena sesuatu yang akan kita kerjakan dalam agama harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Melalui kitabillah surah yang sebelumnya kita telah bahas, Bani Israil ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Bani Israil ayat 36. Dalam artian bahwa janganlah mengamalkan sesuatu yang belum dipelajari ilmunya, belum menguasai ilmunya. Karena semua anggota tubuh kita dari mata, pendengaran, hati, dan semua yang mengamalkan di dalam diri kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Artinya mengamalkan ibadah di dalam menjalani Islam adalah sesuatu yang menjadi kepastian dalam melaksanakannya. Karena sesuatu hal-hal yang kita kerjakan itu sudah kita pelajari terlebih dahulu. Tidak ngikut-ngikut saja. Tidak ada di belakangnya saja tanpa mengetahui apa yang kita kerjakan. Telah dikajikan ilmunya sehingga kita telah mengerjakan pula kewajiban dan mengerjakan dasar sebuah pengamalan, di mana pengamalan itu harus didasari dengan pengetahuan terlebih dahulu. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilma. Tidaklah kalian mengamalkan, janganlah kalian mengamalkan sesuatu amaliyah agama, ibadah, sehingga kita telah mengetahui dahulu ilmu tersebut. Dan sehingga membentuk sebuah kefahaman melalui riwayat Ibnu Majah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Bahwa sesungguhnya satu orang yang memahami, yang faham terhadap ilmu agama, terhadap dasar-dasar beribadah kepada Allah, dia mengerti dasar pondasinya, dia mempelajari ilmunya, itu akan menyulitkan bagi syaitan, itu akan menyusahkan, akan memberatkan bagi syaitan untuk menggodanya, untuk menjerumuskan kefahamannya, untuk menyelewengkan sikapnya, berbuat salah, melanggar maksiat, atau itu lebih baik, lebih bisa menjaga dirinya karena faham terhadap ilmu dibandingkan orang-orang yang berjumlah 1000 orang yang ahli beribadah, yang rajin beribadah atau terus beribadah. Namun satu orang saja yang memahami ilmu pengetahuan dengan baik itu menyulitkan untuk syaitan digodanya. Karena ahli ibadah pun bisa diselewengkan, bisa disimpangkan hatinya, bisa dipengaruhi oleh syaitan melalui izin Allah. Sehingga orang-orang yang memahami ilmu, faham dengan ilmunya, dia akan menyulitkan untuk syaitan dalam membujuknya, menggodanya, menyimpangkannya. Dalam artian bahwa orang-orang yang memiliki ilmu itu punya keutamaan menjaga dirinya dan hatinya. Syukur-syukur menjadi ahli ibadah dan juga memahami terhadap ilmunya. Sehingga
ibadahnya bisa baik, dan kefahamannya terjaga untuk tidak mudah dipengaruhi oleh syaitan. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, hidayah, kefahaman dan keimanan itu sangatlah rentan dipengaruhi oleh keadaan apapun, bahkan yang bersumber dari iblis dan syaitan. Karena bahkan keyakinan, keimanan seseorang itu digambarkan seperti halnya berada di antara dua jari jemarinya Allah. Dua jemarinya Allah yang mana ketika keimanan tersebut Allah kehendaki untuk dilepas, maka akan dengan mudahnya. Tapi ketika Allah menghendaki untuk menjaganya, Allah melindungi kita, maka akan dieratkan dan dikuatkan di dalam hati kita, di dalam manah kita, di dalam kalbu kita. Sehingga doa kepada Allah untuk memiliki ilmu agama, atau melalui doa yang disampaikan Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala al-iman atau ala ta'atik. Semuanya adalah untuk menjaga keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Berdoa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, dalam mencari ilmu tentunya motivasinya adalah sebuah kesempatan. Baik itu kesempatan dalam meluangkan usia kita di masa muda, meluangkan kesempatan kita yang masih longgar-longgar ini, yang masih sehat ini, untuk berupaya berlomba fastabiqul khairat dalam mencari ilmu. Karena melalui riwayat Ibnu Majah yang disampaikan dari Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Alaikum bihadzal ilm." Kata, menetapilah kalian dengan ilmu ini. Berlombalah, bersegeralah untuk mempelajari ilmu yang telah disampaikan melalui kitabillah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Semasa kita sempat, muda, longgar, dan juga sehat kita punya bekal dan juga masih diberikan fisik yang kuat, yang sehat. Ini dimanfaatkan untuk menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Sebelum pada akhirnya nanti suatu saat ilmu itu akan digenggam oleh Allah. Ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Suatu ketika bahwa di luar dari apa yang kita curahkan itu ada kesempatan, ada waktunya, ada sehatnya, ada biayanya. Namun ilmunya sudah tidak ada. Artinya ilmu agamanya telah diangkat oleh Allah. Banyak riwayat yang menyampaikan yang membahas tentang hilangnya ilmu ini dengan beberapa hal. Di antaranya adalah wafatnya para ulama. Kemudian bahwa yang ada, yang tersisa adalah orang-orang yang tidak berpedoman dengan ilmu yang sesungguhnya. Bahkan yang menjadi ahli ilmunya kemudian tidak menguasai dasar-dasar dari kitabillah wa sunnati Nabi. Dan itu akan menyesatkan. Maka motivasinya adalah pelajarilah, tetapilah sebelum ilmu itu diangkat. Motivasi berikutnya adalah bahwa orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang belajar dan yang mengajar, yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu itu seperti halnya dua jari telunjuk yang saling berdekatan.
Seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah. Mereka sama-sama berdekatan. Mereka saling bersama dalam menetapi kewajibannya. Meskipun salah satunya harus ada lebih tinggi posisi dalam pengajarannya. Kalau dalam majelis ya, sang guru dimuliakan dengan diposisikan di meja pengajarannya atau di mimbarnya. Namun dalam hal pahala, orang-orang yang mencari ilmu itu sejatinya sama saja. Baik orang-orang yang belajar maupun orang yang mengajarkan sama-sama dalam mendapatkan ilmu dan sama-sama dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajar juga mendapatkan ilham dari Allah dalam memberikan atau pemahaman ilmunya, dan orang-orang yang belajar juga oleh Allah diilhami melalui sang gurunya itu untuk bisa memahami sebuah kefahaman. Pahalanya sama, ilham dari Allahnya juga yakin sama. Hanya dalam hal ilmu biasanya seseorang yang mengajarkan itu ilhamnya dari Allah sedang sangat-sangat baik. Atau karena ketika ilmunya adalah didapatkan dari seorang guru, berarti guru kita sedang mengajarkan apa yang telah didapatkan oleh gurunya. Sehingga ada istilah sanad, atau bahwa dia juga bersandar terhadap guru yang telah mengajarkan kepada beliau. Para kaum muslimin muslimah, dalam artian motivasi ini adalah sebuah lapangan pahala besar, di mana orang-orang yang belajar mendapatkan pahala dan orang-orang yang mengajarkan juga mendapatkan pahala yang sama. Kalau muridnya mendapatkan satu gunung, maka gurunya juga mendapatkan satu gunung. Selebihnya adalah di mana ketika nanti kita sebagai murid mau mengamalkan, maka guru kita akan mendapatkan kiriman pahala dari kita atas ilmu yang telah dia sampaikan. Atau begitu mulianya atau begitu hebatnya seorang guru. Namun kita yang belajar juga sangat hebat karena bisa mengamalkan dan mengesahkan amaliah kita dalam belajar. Bahwasanya melalui riwayat Abu Dawud yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, mengklasifikasikan, mengkhususkan pembahasan ilmu atau apa yang harus kita pelajari dalam ilmu agama itu ada 3 hal. Di mana 3 hal ini adalah sesuatu yang sangat prioritas. Ialah al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Ilmu yang prioritas untuk dipelajari adalah 3 hal. Selain daripada 3 hal ini adalah sebuah kelebihan, keutamaan yang berada di bawah kasta 3 hal ini. Yang pertama adalah ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang menghukumi. Tentunya kita bilang atau wahyu Allah, Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah as-sunnatun qaimah, sunnah yang tegak, di mana sunnah-sunnah ini adalah terdiri dari 4 pilar sabda Rasulullah SAW, kemudian fi'liyahnya, kemudian hamiyahnya, dan juga takririyahnya Rasulullah SAW yang dirangkum dalam sebuah hadis. Tentunya yang masyhur atau tubus kita, dan juga yang masih relevan dengan amaliyahnya Rasulullah SAW dan tidak mengandung bid'ah, khurafat, syirik dan tahayul. Yang terakhir adalah al-faridatun adilah, di mana faridatun adilah adalah ilmu faraid, ilmu waris, yang tentunya ilmu waris sendiri memiliki pembahasan khusus, tapi ada di dalam kitab wa sunnati Nabi. Jadi
mempelajari kitabillah wa sunnatin Nabi itu adalah sesuatu yang sangat menjadi prioritas. Dari sejak kapan? Fil mahdi ilal lahdi. Dari semenjak kita lahir atau kita telah diperdengarkan, dibacakan, diperkenalkan, itu sampai akhirnya kita lansia, balik dulu, sampai balik dan bisa mengamalkan menjadi pahala untuk kita, sehingga dewasa dan berakhir berkeluarga, menjadi orang tua dan lansia tadi. Tetap berupaya untuk mencari, mempelajari dan memprioritaskan ilmu atau kitabillah yang menjadi hukum dan juga sunnah qaimah, sunnah-sunnah yang tegak, kemudian mau mengamalkan segala hal, utamanya ilmu faraid ini, ilmu waris. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, sampai-sampai pembahasan tentang mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan kitabillah itu memiliki keutamaan tersendiri, memiliki prioritas tersendiri di dalam mempelajarinya. Betul. Di mana sahabat yang bernama Utsman bin Affan, beliau melalui riwayat Bukhari menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Di mana pesan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW pada beliau yang mendengarkan secara langsung. Di mana seseorang yang terbaik dalam mempelajari ilmu adalah orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan terhadap ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar terhadap ilmu kitabillah Al-Quran, dan orang-orang yang mau mengajarkan terhadap Al-Quran. Ya tentunya yang satu berposisi menjadi seorang muallim sebagai murid, yang satu menjadi pengajar. Di mana seseorang yang dalam posisi ini adalah orang-orang yang terbaik di dalam kalangan orang-orang yang paling terbaik-baiknya manusia, makhluknya Allah di dalam belajar. Umpama dalam pelajaran itu ada banyak hal, ada ilmu duniawi, ada ilmu akhirat, maka yang terbaik dalam pembelajaran adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran dan juga yang belajar dan mengajarkan. Ini menjadi sorotan penting di mana ilmu Al-Quran itu memang suatu hal yang harus dipelajari dan disampaikan, atau tidak diterka, difahami sendiri, atau dibaca sendiri, diamalkan sendiri. Ada guru, ada muridnya. Guru yang bersanad dan murid, dan juga harus memiliki seorang gurunya. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, dan tentunya adalah suatu kebahagiaan, atau di mana melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud yang juga menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang belajar kitabillah Al-Quran melalui riwayat Tirmidzi. Beliau menyebutkan bahwa mempelajari Al-Quran, yaitu huruf demi huruf, itu mengandung pahala. Mempelajari Al-Quran yang jumlah hurufnya sangatlah banyak, itu mengandung pahala huruf demi huruf. Dan di dalam belajar, mempelajari Al-Quran, Rasulullah SAW melalui kisah dari Abdullah bin Mas'ud itu menyampaikan bahwa huruf di dalam Al-Quran yang kadang-kadang terhubung menjadi satu. Contoh misalkan satu kata alif lam mim itu bukanlah satu huruf. Itu bukan digambarkan menjadi satu fahala. Alif lam mim di mana di dalamnya ada 3 huruf, masing-masing dari hurufnya
akan memberikan kita satu pahala. Alif satu pahala, lam satu pahala, dan mim satu pahala. Sehingga begitu banyak yang akan kita dapatkan di dalam belajar mempelajari kitabillah ini. Dari belajarnya saja Allah menyediakan begitu banyak pahala. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan melalui riwayat dari Abi Hurairah yang disampaikan di dalam Burau Ahmad, dalam tafsir Ibnu Katsirnya, beliau menyebutkan bahwa mendengarkannya saja itu ditulis pahala yang dilipat gandakan. Seandainya saudara-saudari kita mungkin ada seorang yang tidaklah bisa menulis, kemudian dia mustami mendengarkan, karena mustami adalah sebuah pembelajaran yang disahkan. Maka dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang mendengarkan pada satu ayat dari kitabnya Allah, kemudian dia menelaahnya dengan baik, itu oleh Allah akan ditulis satu kebaikan yang dilipat gandakan. Kemudian bahwa barang siapa yang membaca ayat tersebut, diamalkannya setelah dia belajar, maka Allah akan memberikan terhadapnya cahaya di hari akhirat. Kami ulang. Maaf, kami lanjutkan. Sehingga orang-orang yang mendengarkan dengan teori mustami, kemudian dia bisa menelaah isi dan kandungan di ayat tersebut yang disampaikan, kemudian dia mengamalkan di rumahnya dengan membacanya, Allah akan menjadikan ilmunya tersebut, akan menjadikan untuk dirinya dengan satu ayat tersebut menjadi cahaya nur besok pada hari kiamat. Semakin banyak ayat yang dia baca, maka semakin baik cahaya besok di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Karena di sisi lain bahwa Al-Quran adalah syafi'un musyafa', makhluk Allah yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah, dan syafaatnya Al-Quran itu diterima oleh Allah, dibenarkan. Bahkan ada ancaman di mana ketika seseorang menjadikan Al-Quran di belakangnya, atau dia akan menyeret atau akan menjadi pelapor yang menyeret dirinya masuk kepada siksaannya Allah. Dan tentunya kebaikannya adalah barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, dijadikan panduan, dijadikan pedoman, diamalkan, dibaca, maka Al-Quran akan menjadi syafaat dan akan menuntunnya terhadap surganya Allah, dan akan menjadi pelapor di hadapan Allah, dengan laporannya Al-Quran yang mengadu kepada Allah, yang matur kepada Allah, bahwa kitalah hambanya Allah yang membaca, mengamalkan, dan mau mempelajarinya. Para kaum muslimin dan muslimah, begitu mulianya belajar Al-Quran, sampai-sampai semuanya menjadi pahala. Begitu juga dengan Al-Hadis, begitu juga dengan sunnah-sunnah Rasul. Bahkan melalui riwayat Ibnu Majah yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abdillah dan dari bapaknya, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu mendoakan sebuah kebaikan. Nadarallahu imra'an sami'a min hadis dan balaghahu. Jadi semoga Allah memberikan cahaya, memberikan sebuah penerangan yang baik
Bagi orang-orang yang mendengar sebuah hadis, kemudian dia mau menyampaikan dengan benar. Kata, Farubba mubalagan ahfadu min sami. Meskipun dalam sebuah penyampaian, kadang-kadang seorang murid yang disampaikan itu ada kalanya justru lebih memahami terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang namanya belajar itu menunjukkan bahwa kadang-kadang posisi seorang murid itu tidak selamanya adalah seorang murid. Posisi penyampai itu ada kalanya ya mendengarkan dan juga ada kalanya menyimak terhadap apa yang disampaikan oleh seorang guru, ustadz dan ustazah. Jadi ya semuanya dalam rangka mendapatkan kebaikan dan semoga Allah memberikan ilham yang terbaik dalam menyampaikannya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Para kaum muslimin demikian hal-hal utama yang menjadi prioritas dalam mencari ilmu dan tentunya Rasulullah SAW memberikan prioritas pelajaran utama adalah kitabillah wa sunnatin nabi. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Para kaum muslimah, bahasan kita tentang litolabil ilmi kita akhiri dengan bahasan akhir ini di mana sesungguhnya orang-orang yang belajar maupun yang mengajar itu posisinya adalah sejajar. Posisinya adalah syarikani fil ilmi. Kita bersama-sama di dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama dalam taraf derajat pahala yang sama. Di luar dari itu, ketika kita telah pulang dan ketika kita telah ada di rumah, maka urusan amalia itu akan mendapatkan jaminan kembali yang lain. Setelah kita pulang, kemudian kita mengamalkan suatu amalia, maka melalui riwayat Ibnu Majah yang disampaikan Mu'ad bin Anas dan Abi dari bapaknya, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila ilman falahu ajrun man amila bih." Barang siapa yang telah mendapatkan sebuah atau ilmu agama, kemudian dia mau mengamalkannya. Contoh besarnya seorang telah mendapatkan ilmu tentang salat duha. Kemudian diajarkan pula tentang salat tasbih. Kemudian mungkin juga suatu saat akan diajarkan salatul lail. Maka ketika seseorang tersebut mengamalkannya di rumah, atau lahiriahnya kita berada di rumah, mengerjakan sholat malam dan juga mencari amalnya sunnah, atau utamanya yang kita mulai dari amal pagi hari ya tentunya duha, atau entah itu 4 rakaat, 8 ataupun 12 rakaat. Maka seseorang yang mengamalkan tersebut akan mendapatkan pahala. Bagi gurunya juga akan mendapatkan pahala. La yanqusu min ajrun amil. Atau bagi gurunya yang telah mengajarkan ilmu terhadap muridnya, itu juga akan mendapatkan pahala. Di mana pahala yang diberikan kepada guru itu tidak mengurangi sedikit pun pahalanya seorang murid yang pulang kemudian dia mengamalkan ilmunya. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, kemudian muridnya mau mengamalkan di rumahnya, di kediamannya, atau di masjid, atau di musola tempat dia beribadah, maka gurunya mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimah, tentunya ini membahagiakan bagi seorang ustadz dan ustazah, bagi seorang guru, di mana guru sendiri adalah seorang yang telah
belajar dari gurunya juga. Ini menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, membahagiakan, bahwa anugerah pahala ini ternyata adalah bisa mendapatkan kiriman dari ya, muridnya. Dan muridnya juga tetap mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun apa yang dia amalkan. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati. Begitupun di dalam proses belajar. Dalam proses belajar dan perjalanan yang tentunya tidak sama satu rumah dengan rumah yang lain, ini juga mendapatkan prioritas perhatian penuh dari makhluk-makhluknya Allah. Di mana An-Kasir bin Qais, beliau yang sedang duduk-duduk di dekatnya Abi Darda di Masjid Damaskus, atau waktu itu beliau mengkisahkan riwayat hadisnya yang ditulis dalam Ibnu Majah, di mana suatu saat ada seorang laki-laki yang datang kepada Abi Darda, atau kemudian beliau juga datang dari jauh untuk bertanya kepada Abi Darda tentang suatu ilmu dan wawasan, di mana beliau datang kepada Abi Darda untuk menjelaskan, untuk mendapatkan penerangan diri terhadap ilmu yang pernah dia dengar di tempat yang lain. Dia ingin mendapatkan kejelasan langsung dari Abi Darda, di mana beliau pernah mendengarkan dasar ilmu ini dari Rasulullah SAW. Sehingga langsung dijelaskan oleh Abi Darda dengan bertanya terlebih dahulu, apakah engkau jauh-jauh datang dari Madinah, dari pinggiran Madinah itu untuk berdagang? Kemudian beliau menjelaskan, tidak. Laki-laki ini datang kepada Abi Darda betul-betul untuk mendapatkan penjelasan ilmu tersebut. Sehingga apakah juga engkau datang untuk hal yang lain selain berdagang? Tidak. Betul-betul untuk mendapatkan kejelasan hadis yang pernah didengarkan atau disebutkan dari Abi Darda, langsung mengkaji darinya, langsung mangkul darinya. Kemudian beliau menjelaskan dengan detail terhadap rajul tersebut perihal sabda Rasulullah SAW, di mana beliau mengkisahkan pesan Rasulullah, ialah barang siapa yang berjalan di suatu perjalanan atau menuju sebuah majelis, menuju sebuah majelis ilmu, kemudian dalam perjalanannya ada yang sembari berjalan, ada yang naik kendaraan, kalau di zaman dahulu ya untanya, atau kemudian keledainya, kalau saat ini ya kemudian kita samakan dengan naik sepedanya, dengan berjalan kaki, dengan naik motornya, dengan naik mobilnya, atau maka Allah akan memudahkan untuk orang tersebut yang dalam talabil ilmi, Allah mudahkan untuknya masuk ke dalam surganya Allah. Sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dilalah umpama suatu saat dia dalam perjalanan kok atau ada musibah, ada bencana, ada suatu halangan yang membuat dia diambil atau nyawanya oleh Allah. Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ada jaminan surganya. Itu baru proses berjalannya, proses sampai ke sana. Kemudian sesungguhnya para malaikat yang menyaksikan orang-orang yang sedang dalam kondisi majelis, baik yang belajar maupun yang mengajarkan, di mana para malaikat ini sangat ridho terhadap keduanya. Para malaikat menaungi dan menaungkan sayapnya teruntuk orang-orang yang sedang fi talabil ilmi, di dalam majelis, di dalam masjid, di dalam sholat. Nah, ini adalah sebuah bentuk dari keridhaan malaikat.
di mana makhluk Allah ini juga tidak hanya ridho dan senang, tapi juga memberikan ketenangan dengan diberikan iup atau adem. Dan tentunya kalau kita melihat riwayatnya, para malaikat itu memang memiliki sayap-sayap, yang paling banyak adalah malaikat Jibril dengan hempasan dan juga lebar yang luar biasa. Walaupun itu dalam keadaan goib. Kemudian berikutnya adalah bagi orang-orang yang litalabil ilmi, mencari ilmu, makhluk Allah yang ada di dunia tentunya ini akan memintakan istighfar kepada Allah, membacakan istighfar kepada Allah. Terutama tadi adalah para malaikat yang menaungi dengan sayapnya juga membacakan istighfar dan juga membacakan ampunan kepada Allah, memintakan ampunan. Dan makhluk Allah yang lain tentunya, karena sejatinya bahwa kita di dunia dengan banyaknya spesies makhluk Allah, kita tidak tahu bagaimana beribadahnya makhluk Allah yang lain. Namun teruntuk di hadis ini, di mana bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air ketika menyaksikan dan melihat orang-orang yang sedang fi thalabil ilmi, dia memintakan ampunan kepada Allah. Dia membacakan istighfar untuk kita yang sedang fi thalabil ilmi. Begitu luar biasanya orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Kemudian lagi bahwa kefadulannya orang-orang yang belajar, yang sedang fi thalabil ilmi, ini di dalam sebuah penggambaran sangat-sangat besar nilainya dan juga besar kehormatannya di hadapan Allah. Di mana gambaran bagi orang-orang yang sedang fi thalabil ilmi ini seperti halnya rembulan yang bisa mengalahkan sinarnya para bintang di siang hari, di mana ataupun di malam hari, di mana rembulan sedang bercahaya, maka bintang akan terlihat lebih redup. Dan di siang hari apalagi ketika matahari sedang bersinar, bintang akan kalah. Khususnya di malam hari di mana bulan sedang bercahaya, bintang-bintang akan terasa kecil sekali dibandingkan cahaya rembulan yang begitu besar. Begitulah keutamaan orang-orang yang mencari ilmu dibandingkan dengan yang sedang beribadah lain. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, begitu juga wawasan di hadis ini bahwa ulama kata, kemudian ahli ilmu, kemudian para nabi itu tidak mewariskan kepada umatnya dengan warisan harta, itu tidak. Para ulama, para nabi itu tidak mewariskan harta dunia, dirham dan dinar, itu tidak. Para ulama, para nabi, beliau meninggalkan warisan ilmu. Maka bagi orang-orang yang bisa mengambil warisan ilmu tersebut, maka orang tersebut, kita adalah orang-orang yang mengambil warisan yang paling terbaik, warisan yang paling benar, warisan yang paling besar. Karena untuk urusan dunia, ya toh, itu dipasrahkan kepada rezekinya di sisi Allah. Nabi untuk urusan ilmu, para ulama dan para nabi itu meninggalkannya untuk dipelajari dan dikuasai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dengan segala kefadulan dan keutamaan yang diberikan dari janji Rasulullah SAW melalui al-hadis, keutamaan-keutamaan yang begitu besar, maka kitalah hamba-hambanya Allah yang memahami bahwa belajar motivasinya sangatlah besar pahalanya dan janji dan pengampunannya dan juga
nanti di hadapan Allah akan bernilai pahala dari kitabillah, dari janji-janji Rasul, dari pengampunan malaikat, dan dari semua makhluk Allah yang mendoakan kepada kita. Inilah yang akan kita banyak dapatkan di hadapan Allah. Dan tentunya hadis dari Abi Darda ini adalah hadis yang memberikan motivasi untuk kita, atau di mana hadis ini sangat-sangat luar biasa dalam memberikan keutamaan, janji, pahala, wawasan dan ilmu pengetahuan. Para muslimin dan muslimah yang kami hormati, amaliyah tentunya akan menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan segala pengetahuan yang kita telah dapatkan. Tidak kalah penting bahwa sebuah amaliyah ini harus dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Sebuah amaliyah atau pengamalan di mana kita yang telah memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang hal-hal ibadah. Kemudian tuntutannya adalah mengerjakan, melaksanakan apa yang telah kita ketahui. Beramaliyah tentunya tidak hanya karena sebuah ikut-ikut saja, tidak hanya begitu. Contoh kita yang telah memiliki orang tua, kemudian setiap hari kita diajarkan untuk sholat atau ikut bersama bersanding di dekat orang tua kita, di dekat ayah kita, di dekat ibu kita. Kemudian apakah dengan hal itu kita kemudian mengerjakan ibadah karena ikut-ikut? Tidak. Lahiriahnya orang-orang kaum muslimin muslimah yang mengerjakan amaliyah memang seharusnya didasari karena sebuah keilmuan, tidak karena ikut-ikutan. Apa saja yang dikerjakan itu karena kita telah mengetahui ilmunya, sehingga amaliyah ini menjadi suatu hal yang menjadi dorongan hati, yang menjadi dorongan keilmuan di dalam hati kita, di dalam otak kita, di dalam pengetahuan kita. Dengan segala pengetahuan yang kita miliki, kemudian kita dituntut untuk beramaliyah. Maka melalui beberapa dasar yang disebutkan melalui wahyunya Allah taala, dan juga kita akan kuatkan dengan pesan-pesan dan juga petunjuk dari hadis Rasulullah SAW tentunya. Ini juga merupakan dorongan kuat bahwa seseorang yang telah belajar atau yang telah mengetahui ilmunya memang diharuskan beramaliyah. Dalam kita bilang surah Az-Zukhruf ayat 76 ayat 72, maaf kami ralat, disampaikan bahwasannya seseorang yang mendapatkan derajat surga yang tinggi juga ada peran serta sebuah pengamalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surah Az-Zukhruf. Jadi bahwa amaliyah yang kita kerjakan itu ikut menunjang tingginya surga kita. Ikut menjadikan sabab musabab seseorang mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah. Karena amaliyah yang dimaksudkan adalah amaliyah di dunia, kemudian nanti akan kita panen di akhirat nanti. Menjadi sebuah alasan, menjadi sebuah sabab musabab, menjadi sebuah syarat untuk menjadi seseorang surganya mendapatkan yang setinggi-tingginya. Gitu.
Para kaum muslimin muslimah, pada dasarnya, hakikatnya, seseorang beramaliyah itu memang dengan rahmatnya Allah. Seseorang bisa masuk surga pun dengan izin dari Allah. Kemudian seseorang bisa mendapatkan janji-janji Allah itu dengan betul-betul dikaruniai rahmatnya Allah. Tapi bagaimana yang dikerjakan juga harus benar sesuai dengan tuntunannya Allah. Jadi akal kita secara lahiriah dituntut untuk mengambil, mempelajari yang sesuai. Kemudian diamaliyahkan dengan tujuan untuk mendapatkan janji Allah, pahalanya Allah, surga setinggi-tingginya. Sehingga tujuan hidup kita adalah ada. Hope kita adalah ada. Kalau seseorang yang bekerja hasilnya adalah gaji, hasilnya adalah sebuah pendapatan, itu saja di dunia telah mengerjakan sesemangat mungkin, serajin mungkin. Apalagi ini berkaitan dengan akhirat, harus ada puncaknya. Puncaknya adalah sebuah kebahagiaan yang Allah janjikan atau surganya Allah. Sehingga dengan amalia kita bisa mendapatkan tempat, kedudukan dan juga derajat yang tinggi di sisi Allah dengan amalia. Kemudian melalui surah Al-An'am ayat 132 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatum mimma 'amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Setiap derajat yang tinggi di sisi Allah itu juga ada andil dari apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia. Dan tentunya apa saja yang kita laksanakan di dunia berupa amalia ibadah, Allah tidak sedikit pun untuk lupa. Kalau itu adalah amalan baik, ya tentunya akan dibalas, dicatat dengan sebuah ganjaran yang sesuai dengan surganya Allah. Dan ketika itu adalah sebuah kejelekan, dosa, maka tentunya akan mendapatkan balasan juga di sisi Allah. Utamanya orang iman yang yakin dengan adanya surga dan juga neraka. Dua hal ini menjadi alasan, dua hal ini menjadi peringatan bahwa kalau amaliyahnya baik, ya akan dicatat oleh Allah dan dibalas dengan kebaikan, dengan surganya Allah. Begitu juga ketika dia beramal buruk, itu menjadi hal yang menakutkan untuk kita. Para kaum muslimin muslimah, secara sudut pandang orang-orang iman dan juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang-orang iman mengerjakan sebuah kemaksiatan kepada Allah, mengerjakan sebuah dosa, mengerjakan sebuah kejahatan, mengerjakan sebuah hal-hal keharaman yang Allah larang, itu digambarkan seperti halnya orang yang akan ditimpa gunung yang sangat besar di atas kepalanya. Orang-orang iman dalam mengerjakan sebuah kesalahan, kemaksiatan, dosa, itu digambarkan seperti halnya seseorang yang akan ditimpakan sebuah gunung besar yang akan bisa menghancurkan jasadnya sehingga dia khawatir dengan hal itu. Sehingga dia takut dengan hal itu akan menimpa dirinya. Namun teruntuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia mengerjakan sebuah kesalahan, kemaksiatan, pelanggaran, itu seperti halnya ada seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, sehingga dia hanya mengusir saja dan tidak ada kekhawatiran sama sekali dalam hatinya. Para kaum muslimah, sehingga amalia kemudian menghasilkan derajat tinggi di sisi Allah karena dicatat, karena dihitung, karena akan dibalas dengan sebuah. Dan tentunya surah Al-Fussilat ayat 46 menyebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahu adzim. Jadi
Barang siapa yang beramal soleh, maka akan bermanfaat bagi dirinya. Dan barang siapa yang beramal buruk, maka akan memberatkan pada dirinya. Dan Allah tidak menganiaya terhadap hambanya. Kalau dia amaliyahnya baik, ya dibalas dengan kebaikan. Kalau dia amaliyahnya buruk, ya juga akan dibalas dengan siksa tentunya yang Allah telah sediakan. Para kaum muslimah melalui riwayat hadis yang begitu banyak bahwa dipondasikan melalui surah Yasin, di dalamnya menyebutkan banyak hal tentang apa-apa saja yang memang kita belum mampu untuk jangkau saat ini. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Jadi Allah telah menyediakan bagi ahli surga dan juga tentunya untuk ahli neraka besok apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Di dunia ini apapun yang belum pernah kita lihat bukan berarti tidak ada. Mungkin kita belum menjumpai, mungkin belum ke sana. Tapi seandainya pun belum pernah ke sana, bisa dicari melalui kemampuan dari media sosial, melalui kemampuan Google. Kalau di dalam surganya Allah, di dalam nerakanya Allah, yang belum dilihat yang memang belum ada, belum pernah didengar itu memang belum pernah ada di dunia. Dan juga belum pernah terbesit sekalipun di dalam hati manusia. Semua umat manusia belum pernah membesitkan hal itu. Sehingga betul-betul disediakan untuk ahli surga sebuah janji yang sangat nikmat. Kemudian untuk ahli neraka pun janji yang belum pernah dirasakan oleh siksaan di dunia ini. Walaupun mungkin sakit atau mengerikan, tapi belum pernah ada. Itulah yang dijanjikan oleh Allah melalui hadis qudsinya, dan hanya akan bisa ditemukan ketika kita telah ada di alam akhirat. Para kaum muslimin, bangunan keimanan tentang yakin terhadap hari akhirat adalah satu hal yang harus dipondasikan, ditanamkan. Kadang-kadang apa-apa yang dibahas di dalam bahasan ilmu gaib itu ya tidak masuk akal. Namun itulah ilmu akhirat. Jadi bahkan yang tidak masuk tetap wajib untuk difahami, diyakini, dimasukkan, difahamkan di dalam hati kita. Karena ilmu akhirat yang hanya akan kita jumpai besok di hari akhirat. Kemudian apa yang disampaikan itu ya melalui kitabillah, dalam bahasan Al-Quran, dalam hadis, dan menjadi dasar keilmuan kita. Para kaum muslimin muslimah, dan tentunya yang terakhir menjadi peringatan dalam hal amalia, bahwa janjinya Allah untuk orang-orang yang beramalia ini akan dijanjikan sebuah kenikmatan di akhirat nanti. Melalui surah Al-Buruj ayat 11 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Semuanya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah kenikmatan yang nanti akan didapatkan di dalam surganya Allah, yang di sana banyak sungai-sungai yang mengalir. Kemudian hal itu adalah keuntungan yang besar. Dalam artian bahwa orang iman itu gandengannya ya amal soleh. Orang iman itu ya kegiatannya ya amal soleh. Selaras dengan keimanannya, amaliyahnya ya juga banyak dan baik. Ini yang menjadi dasar bahwa keilmuan kita itu tidaklah hanya ikut-ikutan. Kita beramaliyah dengan keilmuan yang baik, kita beramaliyah dengan dasar pondasi yang baik, pengetahuan yang baik, dan kita beramaliyah itu karena mengharapkan
surganya Allah dan ingin terhindar dari nerakanya Allah. Dan memang menjadi ciri khasnya orang iman ketika dia telah beriman atau kepada Allah, kepada kita bilang memang harus beramal, tidak ikut-ikut. Jadi suatu opini yang kemudian menyampaikan bahwa amaliyah itu ikut-ikutan, ya monggo untuk diperjelas kembali, dipastikan kembali. Atau apakah betul-betul hanya ikut-ikutan atau seseorang ini benar-benar memiliki pondasi dasar. Nah, kalau kita punya dasar dalam beramaliyah berarti apa yang kita kerjakan telahlah sesuai. Maka tidaklah merupakan sesuatu hal yang berlebihan kalau kita memastikan, kalau kita mengharuskan diri kita dalam beramaliyah tahu tentang ilmunya. Dan setelah tahu, hendaklah mengerjakannya. Contoh, puasa Ramadan. Atau kita yang sebagai anak, kemudian orang tua kita berpuasa tidak hanya karena ikut, tapi memang melalui kitabillah diwajibkan. Dan kita sebagai anak yang belajar, tahu tentang dasarnya, dan ikut beramaliyah puasa Ramadan. Begitu juga dengan puasa sunnah yang lain. Atau ada puasa Senin Kamis, ada puasa 1 bulan 3 kali, atau puasa mutih, ada puasa Nabi Daud yang sehari berpuasa, sehari tidak. Itu semua adalah ada dasar yang mana kita hak mengerjakannya. Jadi lengkaplah sudah amalia dengan keilmuan, bukan amalia dengan ikut-ikutan. Kita beramalia dengan dasar yang benar dan yang pasti, bukan beramalia dengan ro'i orang lain atau ro'i dari kita sendiri. Contoh ro'i adalah sebuah opini, pendapat yang dimunculkan namun tidak berdasar. Contoh halnya, sebuah kesalahan atau sebuah kesesatan apabila dikatakan melaksanakan ibadah haji itu bisa atau dikerjakan memutari sebuah bangunan yang mirip dengan Baitullah atau yang mirip dengan Ka'bah. Kemudian ketika amaliyahnya sama, berarti kita sudah haji. Nah, ini keliru. Karena amaliyah atau haji, umroh itu hanya bisa dilaksanakan di Baitullah, di mana di sana adalah atau tempat yang digariskan oleh Allah melalui kitabillah yang menjadi pondasi dasar untuk beramaliyah melaksanakan ibadah haji, dan diserukan oleh nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan diserukan kembali ketika kita memang menjawab panggilannya Allah dan diqadar untuk haji, maka sampai kapanpun atau ketika kita berusia berapapun, kalau memang diqadar bisa haji, kita akan bisa hadir ke Baitullah sana untuk beribadah. Tapi opini yang menyampaikan ibadah bisa dilaksanakan di luar Baitullah, ini adalah sebuah ro'i. Sehingga kita bisa tenang dan semangat atau berupaya untuk mencapai amaliyah sempurna sana beribadah di Baitullah dengan penuh semangat, menabung dan lain sebagainya. Para kaum muslimin muslimah, kita lanjutkan bahasan kita tentang litwala bil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Lah kita bahas kata kewajiban orang-orang Islam, kewajiban kaum muslimin muslimah untuk mencari ilmu adalah sesuatu hal yang menjadi keharusan, tidak boleh untuk ditinggalkan. Namun tidak hanya dari sebuah kewajiban yang pada akhirnya adalah mengerjakannya mendapatkan pahala, dan juga tidak hanya dengan mengerjakannya itu akan mengesahkan amalan, dan juga tidak hanya ketika mengerjakan semua mencari keilmuannya untuk
mengesahkan amalan itu berdampak baik untuk kita. Di sisi lain, dari semua yang kita lakukan, ada himbauan dan ada peringatan dari banyak pesan-pesan yang disampaikan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW tentunya. Bagaimana sebuah motivasi besar, sebuah pahala besar juga tetap diingatkan dengan banyaknya hal-hal yang harus dijaga. Salah satu hal dan beberapa hal yang harus dijaga adalah terkait dengan sebuah bahasan keilmuan yang mana dasarnya tidak mendasari pada hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tentunya. Bahkan membahas sesuatu yang sumbernya tidak dari beliau itu juga akan menjadi sebuah peringatan dan ancaman. Membahas sesuatu kisah keilmuan yang sumbernya tidak dari beliau atau Rasulullah SAW dan juga kitabillah, itu juga akan menjadi peringatan yang sangat besar, menjadi ancaman. Melalui 3 sumber hadis tentunya yang kita bisa jadikan pondasi. Yang pertama adalah dari Imran An-Jundab. Jadi beliau dalam Rawah Abu Dawudnya menyebutkan suatu hal yang mengingatkan terhadap kaum muslimah dalam mempelajari dasar, di mana beliau kisahkan sabda dari Rasulullah SAW bahwa man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Rawahu Abu Dawud. Jadi barang siapa yang berkata, yang berucap atau yang menyampaikan, yang meriwayatkan di dalam membahas kitabillah, di dalam membahas kitab-kitabnya Allah, namun semuanya itu bermuara dari ro'inya, semuanya itu bermuara dari hasil pemikirannya, tidak memiliki guru, tidak memiliki ustadz dan ustazah yang menjadi pondasi dasar keilmuannya, tidak bersanad. Nah, maka umpama amaliyahnya itu mendekati sebuah kebenaran, hal itu tetap dihukumi adalah kekeliruan. Maka pentingnya adalah kita menentukan dan bersandar terhadap guru. Tidak boleh untuk menggunakan ro'inya sendiri, menggunakan kecerdasannya sendiri untuk menyampaikan sebuah periwayatan hadis, terutama kitabillah. Harus berguru terlebih dahulu. Bahkan sekalipun kita telah memiliki titel yang banyak di sana, ketika kita tidak menguasai terhadap ilmunya, ketika kita belum atau mempelajarinya, maka sebaiknya tidak memberikan sebuah fatwa dan juga penyampaian ilmu agama. Karena itu seandainya pun benar, kemudian akan dihukumi sebuah kekeliruan, kesalahan. Faqad akhta. Maka kita pun juga dalam mengambil sebuah periwayatan, mengambil sebuah kemangkulan, tentunya harus dari seorang ulama atau yang kita jadikan pondasi dasar kita dalam mengambil dan menyampaikan, berkata dan membahas sebuah keilmuan. Para kaum muslimin dan muslimah, dan juga melalui riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas atau yang disampaikan atau oleh beliau mengkisahkan peringatan bahwa ilmu ini harus betul-betul ada gurunya, ada ustadz dan ustazahnya yang menjadi pondasi dasar. Di mana beliau menyampaikan bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maqadahu minan nar.
Rawahu Tirmidzi. Bahwasanya barang siapa yang berkata di dalam membahas kitabillah Al-Quran bighairi ilmi, dengan tanpa ilmu, dia tidak menguasai terhadap apa yang disampaikan, dia belum mempelajarinya, kemudian dia menyampaikan, maka ilmu, tanggung jawab yang disampaikan tadi dengan tanpa berilmu, dengan tanpa guru, namun dia menyampaikan terhadap sebuah hukum, sebuah dasar, sebuah dalil, maka hendaknya orang tersebut bertempat duduk di nerakanya Allah. Jadi tidak main-main. Menyampaikan sebuah keilmuan harus memiliki dasar. Dasar yang kuat, dasar yang benar, dasar yang dimana dia telah mendapatkan kemangkulan itu terlebih dahulu, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul murni dan berdasar, bersanad, berisnad. Orang kaum muslimin muslimah tidak hanya dalam membahas kitabillah tentunya Al-Quran, karena itu adalah dasar dalam menjalani keislaman. Dan keimanan kita terhadap kitabillah itu merupakan dasar-dasar fondasi bangunan keimanan atau iman terhadap kitab-kitabnya Allah. Tentunya tidak hanya Al-Quran, tetapi kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran juga harus kita yakini dan juga dipercayai. Namun secara amaliyah berpondasi terhadap kitab yang paling sempurna ialah kitabillah untuk kaum muslimin dan muslimah. Kemudian yang terakhir bahwa peringatan di mana melalui riwayat Tirmidzi disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau mengisahkan atau kekhawatiran kita untuk menjaga apapun yang disampaikan berkaitan dengan hadis-hadis yang menyebutkan kisah-kisahnya, perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mendasari hadisnya dengan qauliyahnya, fi'liyahnya, takririyahnya dan hamiyahnya, atau semuanya untuk menjadi pondasi sabdanya Nabi, perbuatannya Nabi selama hidup. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian dari hamiyahnya Nabi, cita-citanya Nabi. Kemudian takririyah, persetujuan oleh Rasulullah SAW yang diberikan kepada para sahabat semasa hidup yang memang mendekati atau mencocoki terhadap wahyu dan firman-Nya Allah. Semuanya menjadi pondasi dasar. Namun dari Ibnu Abbas beliau mengingatkan tentang pesannya Rasulullah. Takutlah terhadap sebuah hadis dariku, ya, sebuah hadis yang disampaikan berdasarkan cerita-cerita kisah dariku, namun ternyata apa yang disampaikan itu adalah bukan dari cerita-cerita Rasulullah SAW. Khawatirlah, atau telitilah dahulu, karena barang siapa yang mengutarakan sebuah hadis untuk mencapai sebuah kedustaan, mengutarakan sebuah kisah hadis mengatasnamakan Rasulullah, kemudian tujuannya untuk berdusta dengan sengaja, untuk berdusta dengan sungguh menyesatkan, maka orang tersebut hendaklah bertempat duduk pada tempat duduknya di dalam neraka. Dan barang siapa juga yang paling utama, dia menyampaikan bahasan tentang kitabillah, bahasan tentang Al-Quran dengan menggunakan ra'yinya, dengan mengutarakan pendapatnya sendiri, dengan menggunakan opininya sendiri yang tidak menggunakan isnad, maka
sungguhnya dia juga dipersilahkan untuk duduk pada tempat duduknya di dalam neraka. Jadi begitu besar, begitu sangat hati-hatinya kita terhadap sebuah keilmuan, di mana apa yang disampaikan itu harus memiliki pondasi dasar, harus berguru, jangan menggunakan roi dan juga jangan menggunakan pendapatnya sendiri. Ya toh, harus mangkul supaya tidak keliru dan tidak salah. Para kaum muslimin itulah hal-hal yang menjadi peringatan bahwa ilmu yang kita akan dapatkan dan ilmu yang akan kita sampaikan itu harus betul-betul memiliki guru, harus dipelajari terlebih dahulu. Inilah motivasi juga menjadi kewajiban belajar. Seandainya keilmuan itu hanya berdasarkan pada membaca dan membaca saja tanpa memiliki mentor, tanpa memiliki orang yang mengarahkan, yang menyampaikan, yang bertanggung jawab atas keilmuan itu, maka ya seperti yang disampaikan oleh hadis-hadis yang menjadi peringatan. Seandainya pondasi dasar sanad itu tidak ada, maka orang-orang akan berkata dengan sekehendaknya sendiri. Ya, sekalipun salah nanti akan kekeh dengan pendapatnya. Maka perlunya berguru dan berilmu. Ya, sehingga kita bisa menelaah, bisa memfilter apa-apa saja yang kita dapatkan. Para kaum muslimin muslimat, demikianlah hal-hal yang menjadi peringatan. Ya, tentunya kita sebagai kaum muslimin muslimat harus teliti, hati-hati dan juga menjaga diri terhadap apa yang kita amalkan telah kita pelajari terlebih dahulu. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Atau mendasari pada dasar surah Bani Israil ayat 36 bahwa apa-apa saja yang kita pelajari, terutama pendengaran, mata kita dan hati kita yang menelaah terhadap keilmuan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalia itu akanlah dibalas lebih baik dan lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan. Dalam hal amalia, kita tentunya secara hitung-hitungan dalam hal pekerjaan kita mengerjakan satu, maka akan mendapatkan satu yang selesai. Kita mengerjakan pembuatan meja. Contohnya kita sebagai seorang tukang kayu, kemudian mengerjakan pembuatan meja dalam kurun waktu 2, 3 atau 4 jam ke depan. Ketika selesainya satu, ia ditulis ya satu. Sehingga dalam hal pekerjaan duniawi, kalau kita mengerjakan satu, ya dapatnya satu. Bagaimanakah dengan amalia akhir, amalia ibadah? Melalui surah Al-An'am ayat 160 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati falyujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Jadi melalui firman dari Allah yang disebutkan di dalam kitabillah surah Al-An'am ayat 160 menyebutkan kalau kita mengerjakan sebuah kebaikan satu saja, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan. Namun apabila yang dikerjakan adalah sebuah kekeliruan, kesalahan satu saja, maka hal itu akan dibalas semisalnya. Kesalahan satu ya akan dibalas dengan satu. Sehingga orang-orang iman patut merasa bersyukur dan bangga karena amaliah kita yang baik diberi pahala yang banyak,
sedangkan yang jelek itu tidak dilipat gandakan. Bahkan dalam hal ini kita merasa bersyukur, apalagi dalam siyam yaum Ramadan, dalam bulan Ramadan, dalam keadaan berpuasa. Allah melipat gandakan dengan 10, 100, 1000 bahkan sampai ila Masya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, tentunya dalam kiprah kita di dunia, kita menjadi pribadi yang berbeda-beda. Ada yang du'afa, ada yang agniya, ada yang dicukupi dengan harta, ada yang sedang-sedang saja, ada yang du'afa, justru yang kekurangan. Namun melalui kisah dari Nabi Hurairah atau mengisahkan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat pada suara kalian, pada wajah kalian, pada bentuk kalian, pada rupa kalian, pada ketampanan kalian, atau pada outfit kalian. Itu Allah tidak mengukur dari bagaimana keadaan kita. Itu Allah tidak mengukur dari bagaimana keadaan kita. Allah tidak mengukur dari wajah kita, dari fisik kita, dari kekayaan kita. Allah tidak mengukur hal itu. Dalam hal amalia, kata Allah melihat terhadap hati dan amalan kita. Hatinya bersih, hatinya orang iman, atau amaliyahnya baik, banyak sesuai, tidak bid'ah, tidak khurafah, tidak tahayul, tidak syirik. Nah, itu adalah hal-hal yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang diukur oleh Allah. Hati kita, atau keimanan kita, kemudian amaliyah kita. Kalau terkait dengan bentuk kita, kemudian harta kita, pasti akan berbeda-beda. Ada orang-orang iman yang tentunya Allah ciptakan dengan bentuk tubuh yang tidak sempurna, fisik tidak sempurna. Allah qadarkan demikian. Atau juga mungkin secara fisik sempurna pun belum tentu tampan, atau mungkin dinilai tidak begitu cantik, atau tidak putih sekali, bahkan cenderung hitam. Semuanya adalah hal-hal yang Allah tidak lihat dari sana. Begitu juga dengan hartanya. Atau kalau yang mobilnya banyak, rumahnya baik, atau derajat surganya tinggi, tidak begitu. Atau Allah melihat hati kita, Allah melihat terhadap amaliyah kita. Bahkan dalam sebuah pengamalan, dalam sebuah amaliyah seseorang yang disampaikan oleh Mu'ad al-Juhani dari bapaknya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pokoknya wong iman, pokoknya kaum muslimin dan muslimah yang dia membaca Al-Quran, yang dia telah berguru, ya toh, dengan mempelajari kitabillah, kemudian dia mengamalkan dengan amaliyah seorang anak, dengan amaliyah dan pembelajaran seorang anak yang dia telah dapatkan di madrasah, di majelis, atau dimanapun dia menemui seorang guru dan dia mampu untuk mengerjakannya, utamanya mempelajari Al-Quran, kemudian dia bisa mengamalkan ilmunya, maka orang tuanya akan mendapatkan mahkota beserta dengan baju kebesarannya di hadapan Allah yang cahayanya melebihi cahaya matahari di dunia ini. Para kaum muslimin muslimah, kalau orang-orang yang dikarenakan anaknya beramal saja mendapatkan pahala yang sebesar itu, apalagi yang mengamalkannya itu sendiri. Sehingga kita wajib berbangga dan bersenang hati apabila mampu untuk mendidik putra-putri kita dengan ilmu agama yang baik. Jaminan pahala surganya pasti, dan orang tuanya akan mendapatkan kiriman pahala yang setinggi-tingginya. Bahkan kategori anak yang soleh dan soleha itu membuat derajat orang tuanya menjadi naik. Dan melalui banyak riwayat, orang tua itu akan merasa kaget ketika dia mendapatkan derajat yang tinggi, kemudian bertanya kepada
Allah tentunya. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan derajat setinggi ini? Sedangkan saya rasa, atau kami yakin, selama hidup di dunia, kami tidak beramalia sebanyak itu. Tidak mungkin bisa mendapatkan setinggi ini. Kemudian dijawab dengan dasar amaliyah dan doa. Putra putri engkau lah, putra putri kalian lah, kau bisa masuk sederajat dengan surganya. Jadi baik sekali, mulia sekali, atau hebat sekali ketika seseorang yang mendidik putra putrinya dengan baik bisa mendapatkan pahala yang sederajat. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, lagi-lagi bahwa amalia berdasarkan ilmu itu mendapatkan jaminan pahala yang surga. Tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita, bahkan mendapatkan imbas baiknya.